Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, 12 kios di Terminal Lui Panjang Kota Bandung hangus terbakar. Seorang perempuan di Ngamprah, Bandung Barat, luka parah ditikam seorang pria di warung miliknya. Hindari topan kanun. Kontingen Jambore Pramuka Sedunia asal Jawa Barat dievakuasi pemerintah Korea Selatan ke tempat yang lebih aman. Seorang ibu rumah tangga sekaligus pemilik warung sembako di kawasan Ngamprah, Bandung Barat Selasa sore menjadi korban penganiayaan. Korban luka parah akibat ditikam berkali-kali oleh seorang lelaki yang berpura-pura datang ke warung sebagai pembeli. Warga di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dikejutkan dengan peristiwa berdarah yang menimpa Maria Ulfa, seorang ibu rumah tangga pemilik warung sembako. Ia menjadi korban penganiayaan seorang lelaki menggunakan senjata tajam. Menurut salah satu warga yang menjadi saksi mata, awalnya ia mendatangi warung korban untuk jajan. Tapi dari dalam warung terdengar teriakan korban meminta tolong. Ia yang masuk ke dalam warung kaget menemukan korban bersimbah darah ditikam seorang lelaki. Pelaku pun kabur ke arah Padalarang tanpa bisa ditangkap warga yang memergokinya. Saya berhenti pas lagi in motor, setelah mau berhentiin motor, saya mendengar dari suara tolong kayak gitu. Kirain saya lagi berantem suami istri, tapi kok suaranya kok makin kayak ngerasain gitu. Saya coba masuk ke dalam, udah masuk ke dalam ternyata posisi si pelaku tuh jongkok kayak gini. Itu kan di sini ada tempat beras ya, sulit itu dipojokin, jadi dipojokin gini segera kayak lagi ditonjok apa ditusukin kayak gitu. Terus saya sempat bilang lagi apa kenaon gitu ya. Terus udah kayak gitu saya gemetar karena ngelihat anak di luar. Terus lihat Uni ini bersimbah darah semuanya, teriak-teriak, tolong. Terus ada abang turun, abang ini tolongin Uni, bang ini tolongin. Saya lari keluar karena anak di luar kan. Terus udah gitu saya lihat berpapasan sama si pelaku itu. Cuman mukanya nggak jelas karena saya gemeter gitu ninggalin anak yang di luar. Dalam kondisi terluka di beberapa bagian tubuh seperti tangan, perut, dan leher, korban masih bisa diselamatkan dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang untuk menjalani perawatan intensif. Polisi masih menyelidiki motif di balik peristiwa ini dan masih memburu pelaku yang diduga hanya seorang diri. Korban mengaku tidak mengenali pelaku yang awalnya datang sebagai pembeli. Juga pelaku yang mau masuk ke dalam, gitu ya. Kemudian bertemu sama kawan korban, kemudian pelaku kemudian melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban. Malamnya luka di beberapa titik. Dan pelaku sama korban saling mengenal? Ya kalau pengakuan korban tidak mengenal pelaku. Pada saat kejadian, korban tinggal sendirian tengah menjaga warung, sementara sang suami berada di lantai 2, namun tidak mendengar ada kegaduhan saat istrinya dianiaya. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi sekaligus memburu pelaku. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya pencurian helm sepeda motor di sebuah toko terekam kamera CCTV. Ulah pelaku tergolong nekat karena dilakukan pada siang bolong tepat di depan kantor polisi di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Lelaki ini dengan tenang berhenti di halaman sebuah kantor jasa ekspedisi di Jalan RTA Prawidiningrat, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Senin siang. Ia berhenti seolah ingin menelepon rekannya. Namun lelaki itu malah beringsut mendekati sebuah sepeda motor yang diparkir dengan helm tergantung di stangnya. Ia sempat mencoba membuka paksa kunci sepeda motor, namun tidak berhasil. Pelaku pun langsung menyambar helm dari sepeda motor yang terparkir, lalu kabur dengan sepeda motor miliknya. Kalau yang dari CCTV ya si orangnya tuh mondar-mandir ke sana kemari gitu.
Padahal di sana banyak orang. Tapi ya pada ujung-ujungnya nggak tahu mau maling motor, nggak tahu apa gitu. Soalnya kalau maling motor kan sendiri. Jadi ambil yang ada aja kayaknya. Berarti kesininya pakai motor kan pelaku? Pakai motor. Berarti yang diambil helm ya? Helm. Memang kelihatan itu kalau dilihat dari rekaman CCTV kayak mau ngambil motor kan? Iya, soalnya ke kunci gitu tangannya. Ke apa? Ke lubang kunci? Nah, kalau bang kunci. Susah ya jadi gitu. Tapi ujung-ujungnya bawa helm langsung ke sana. Pencurian ini dilakukan pelaku di siang bolong di lokasi yang hanya berjarak kurang lebih 30 meter dari kantor polisi. Korban berencana untuk melaporkan kasus tersebut dengan barang bukti rekaman kamera CCTV. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Unit Reskrim Polsek Talengkong berhasil menangkap 4 orang anggota komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah kawasan di kota Bandung. Mereka mencuri dengan menggunakan mobil untuk mengangkut sepeda motor curian milik korbannya. 4 orang anggota komplotan pencuri sepeda motor ditangkap petugas unit reserse kriminal Polsek Talengkong setelah sebelumnya mencuri sepeda motor milik seorang warga di kawasan KRS Kulon, Kota Bandung. Keempatnya ditangkap setelah polisi mencermati rekaman kamera CCTV pencurian sepeda motor yang terjadi tanggal 5 Juli lalu. Komplotan ini mencuri sepeda motor menggunakan sebuah mobil minibus. Beroperasi layaknya sebuah regu, dengan mobil mereka berkeliling dan menurunkan satu persatu anggota komplotannya di tempat sasaran pencurian. Motor yang berhasil diambil lalu dimasukkan ke dalam mobil. Pencurian tersebut sempat dipergoki warga, namun mereka berhasil kabur. Nah, jadi pelaku ini dalam melakukan kejahatannya menggunakan roda 4 jenis APV. Jadi pelaku ini naik kendaraan dalam satu mobil, kemudian di-drop di satu tempat, mereka menyebar. Setelah melaksanakan kejahatannya, mereka mengumpulkan kembali dan dimasukkan ke dalam mobil. Jadi ini pelaku spesialis yang memasukkan kendaraannya ke dalam kendaraan. Dalam hal ini yang telah disita adalah 1 unit mobil APV. Untuk setiap kejahatan satu malam itu berapa kali ya? Rata-rata mereka di atas 5 kali. Udah berapa lama dan? Korban dari para pelaku ini? Kalau LP yang kita dalami dari pelaku ini ada sudah sekitar 10 LP yang kita tangani. Dari para tersangka, polisi menyita 3 unit sepeda motor curian. Menurut pengakuan tersangka, mereka telah mencuri sepeda motor selama 2 tahun terakhir. Sepeda motor hasil curian selama ini dijual ke wilayah Garut. Seluruh tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dalam waktu sepekan, Polres Purwakarta menangkap 4 pengedar narkoba yang menjual barangnya lewat media sosial. Keempatnya ditangkap di 4 lokasi berbeda dengan ragam jenis narkoba yang disita. Jadi pengedar narkoba 4 warga di Kabupaten Purwakarta ini ditangkap dalam operasi anti narkoba pada 24 Juli hingga 2 Agustus lalu. Deden Rizwan 23 tahun, Enjang Nawawi 30 tahun, Andri 37 tahun, serta Lesmana 37 tahun tak berkutik saat ditangkap dengan barang bukti narkoba yang dijual secara daring lewat media sosial. Mereka juga mengonsumsi barang haram itu. Mengamankan 4 orang, kemudian dengan barang bukti sudah kami sebutkan tadi beberapa gram serbuk ganja, serbuk sabu dan 18 gram ganja. Mereka ini sebagai rata-rata pengedar yang diamankan? Iya betul, sebagai pengedar. Terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan informasi dari masyarakat yang kemudian kami dari Polres Purwakarta melakukan pendalaman, melakukan penyelidikan, sehingga akhirnya alhamdulillah kita bisa mengungkap para tersangka. Dari tangan keempat pelaku, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,77 gram, ganja seberat 18,5 gram, dan 6 ponsel. Keempatnya kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.